Beastmaster terhebat. Bab 741. Tanpa membuang waktu lagi, kelompok itu maju ke Zero Nine. Saat memasuki Zero Nine, pesawat ruang angkasa itu segera mulai bergerak dan lepas landas. Saat melayang di atas pangkalan penelitian Zamrud, Zero memberi perintah, aktifkan mode siluman, dan Zero Nine benar-benar menjadi tidak terlihat. Ini bukan siluman dalam arti elektronik, artinya tidak terlihat oleh radar, tetapi siluman sejati. Jenis ketidaktampakan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Seluruh 09 melayang di udara di atas pangkalan penelitian Emerald, dan kemudian, seolah terhapus oleh penghapus, terhapus bersih. Tidak ada jejak yang terlihat. Saat mengetahui bahwa Zero Nine telah menghilang, Li Qian hanya sedikit terkejut, tetapi tidak menganggapnya terlalu mengagumkan. Sebenarnya dia sudah tahu tentang teknologi siluman ini. Banyak kapal udara dari Universitas Penjinakan Binatang Sanbar juga dapat melakukan ini. Zero mengintegrasikan hampir semua teknologi mekanik tercanggih di seluruh pangkalan induk peradaban obsidian, jadi wajar saja jika ia bisa menjadi tidak terlihat. Saudara Qian, mengapa kita tidak naik saja susunan teleportasi kali ini, daripada naik pesawat luar angkasa ini? Di dalam pesawat ruang angkasa, di kabin istirahat yang mewah, Wu Yu agak bingung. Li Qian mengerti apa yang dipikirkan wanita bersayap itu. Karena dari sudut pandang manapun, mengambil susunan teleportasi jelas lebih cepat. Hal lainnya adalah kemungkinan dia memiliki beberapa motif tersembunyi. Kapal udara, Zero Nine, ini milik Zero. Di mata para wanita klan bersayap, Zero dan Scarlet Moon bersekongkol. Dia dan Dewi klan Obsidian tidak akur, jadi duduk di pesawat luar angkasa Zero akan sedikit tidak nyaman baginya. Tepat saat wanita bersayap itu mengajukan pertanyaannya, Zero Nine telah terbang menuju pegunungan tengah alam rahasia ketiga. Pesawat ruang angkasa itu meninggalkan alam rahasia ketiga secara langsung melalui portal teleportasi yang terletak di tengah-tengah pegunungan tengah. Karena seluruh proses dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hampir tidak ada seorang pun yang menyadari kejadian ini. Alasan mengapa dikatakan hampir adalah karena beberapa penjinak binatang buas yang kuat dan hewan peliharaan mereka masih dapat merasakannya melalui kekuatan mental mereka. Sambil memandangi kota gundukan pasir di luar jendela pesawat, yang perlahan membesar hingga seukuran tutup mangkuk, Li Qian menjelaskan, situasiku sekarang berbeda dari sebelumnya. Aku memperkirakan para anggota sekte dari organisasi-organisasi sekte itu pasti sudah menganggapku sebagai duri dalam daging mereka dan berharap mereka bisa menyingkirkanku secepat mungkin. Mengambil susunan teleportasi itu ramai dan memerlukan pemindahan, jadi kecelakaan bisa saja terjadi. Sekalipun kita tidak takut pada para pemuja itu, kita mungkin masih terjebak dalam baku tembak dan membawa bencana bagi beberapa penjinak binatang yang tidak bersalah. Sambil mengatakan ini, Li Qian tanpa sadar melirik Zero. Orang ini adalah jaminan keamanan terbesarnya saat ini. Alasan sekolah tidak mengirimkan penjaga selama perjalanan kembali ke kota Lingsui adalah karena kehadiran orang ini. Sambil tersenyum, Li Qian melanjutkan, lagi pula, karena Zero Nine adalah pesawat luar angkasa Guru Zero, seharusnya berbeda dari pesawat luar angkasa biasa. Kurasa perjalanan dengan pesawat luar angkasa ini mungkin tidak jauh lebih lambat daripada perjalanan melalui susunan teleportasi. Zero mengangguk pelan setelah mendengar kata-kata Li Qian. Li Qian, kamu mungkin tidak terlalu kuat, tapi kamu punya insting yang bagus untuk melihat bakat. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut sedikit. Keduanya, Zero dan Crimson Moon, benar-benar layak disebut jenius dari ras yang sama. Ketika mereka berbicara, aksen mereka yang tajam dan menyesakkan sangat mirip. Li Qian tidak memperhatikan dan terus mendengarkan. Zero berbicara dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, pesawat ruang angkasa ini disebut Zero Nine karena ini adalah tubuh mekanis ke-9 saya. Menurut terminologi zamanmu, di permukaannya memang sebuah pesawat luar angkasa, tetapi pada kenyataannya itu adalah hewan peliharaan mekanis tingkat dewa. Mendengar penjelasan Ling, mata Li Qian terbelalak karena terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sejak pesawat ruang angkasa itu berubah di depannya, Li Qian tahu itu pasti tidak sederhana, tetapi lebih rumit dari yang pernah dibayangkannya. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa sekolah setuju untuk mengizinkannya naik kereta 09 kembali ke kota Lingsui. Mengapa Zero Nine memenuhi syarat untuk terbang langsung di atas alam rahasia ketiga dan kota Pulau Pasir. Jadi, ini adalah pesawat luar angkasa tingkat dewa. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa keselamatan pribadi seseorang tidak akan menjadi masalah apapun saat bepergian dengan pesawat luar angkasa seperti itu. Mereka bisa tenang. Para wanita suku bersayap Wu Yu, Mo Ziyu, dan gadis kecil Sun Ruirui yang duduk di sebelah Li Qian juga tampak terkejut saat mendengar ini. Di tempat kejadian, selain Zero, satu-satunya orang yang dapat mempertahankan ekspresi tenang dan kalem adalah Fei Yue. Dia mengenalnya luar dalam, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Dari sini ke kota Lingsui, kalau kita mengaktifkan mesin yang lebih cepat dari cahaya sepenuhnya, pasti lebih cepat daripada naik susunan teleportasi. Zero melirik Li Qian dan yang lainnya, sedikit kesombongan terpancar di matanya. Akan tetapi, sedikit rasa bangga ini segera digantikan oleh kesedihan. Sehebat apapun seseorang, ia tidak dapat mengubah kenyataan bahwa era klan Obsidian telah berlalu sepenuhnya. Terlebih lagi, dia hanya bisa pamer di depan Li Qian dan yang lainnya.
Saat menghadapi para petinggi Universitas Penjinak Binatang Sazu yang sebenarnya, masih ada jarak yang cukup jauh antara dia dan mereka. Li Qian mengangguk sedikit. Tidak ada yang keberatan dengan apa yang dikatakannya. Jika ada susunan teleportasi langsung antara kota Sazu dan kota Lingshui, niscaya akan lebih cepat, bahkan jika Zero Nine menggunakan mesin yang lebih cepat dari cahaya. Namun, jika Anda perlu melakukan transfer di kota Nandu atau kota Yunlan, dan tidak ada susunan teleportasi antara kota Yunlan dan kota Lingshui, waktu yang dihabiskan mungkin memang lebih lama. Guru Zero, Anda mengatakan bahwa Zero Nine adalah salah satu tubuh mekanik Anda, apakah itu berarti Anda memiliki total 9 tubuh mekanik seperti itu? Li Qian memikirkan sesuatu dan bertanya dengan antisipasi di matanya. Zero tersenyum. Bukan 9. Tepat ketika Li Qian mulai tenang setelah mendengar ini, kalimat Zero berikutnya membuat hatinya bergetar hebat. Aku punya 10 benda mekanis ini secara total. Saat ini, batas yang bisa saya kendalikan dan lawan secara bersamaan adalah 10 tubuh mekanik. Mendengar kata-kata Zero, Li Qian kehilangan kata-kata. Hatinya bergejolak. Ke-10 tubuh mekanik ini semuanya berada pada tingkat dewa, dan bahkan mereka yang baru saja memasuki tingkat dewa memiliki kekuatan tempur yang jauh melampaui imajinasinya. Pada saat ini, Li Qian harus mengakui bahwa ia memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang profesi, master pikiran mekanik yang ditinggalkan oleh peradaban obsidian era ketiga. Yang juga mengejutkan adalah ketiga wanita tersebut, Wu Yu, Mo Ziyu, dan Sun Ruirui, yang duduk di pinggir lapangan dan hampir tidak berbicara. Bab 742. Setelah mendengar kata-kata Ling, hati Li Qian dipenuhi gejolak. Hal ini benar-benar mengubah pemahamannya tentang profesi master pikiran mekanik di peradaban obsidian era ketiga. Setelah memproses keterkejutan dalam hatinya, Li Qian mengerutkan kening. Sebelumnya, ia hanya memiliki konsep samar tentang posisi kontrak kelimanya, tetapi sekarang konsep itu menjadi lebih konkret. Benar saja, dia sudah memikirkan posisi kontrak kelima ini sejak lama. Mereka cenderung tertular hewan peliharaan tipe mekanis. Sekarang, setelah mendengar penjelasan singkat Zero tentang profesi master pikiran mekanik, dia tergoda. Namun, masih ada satu masalah yang belum terpecahkan, atau lebih tepatnya, satu pertanyaan yang belum terjawab secara pasti, dapatkah penguasa pikiran mekanis ini dikontrak? Ya, Li Qian ingin mengontrak seorang master pikiran mekanik. Sedangkan Li Qian sendiri, dia pasti tidak akan berubah menjadi master pikiran mekanik. Seluruh tubuh seorang master pikiran mekanis telah diubah menjadi mesin, dan jiwa serta kesadarannya juga telah diubah menjadi sinyal elektronik. Secara teori, mereka tidak berbeda dengan hewan peliharaan mekanis. Dengan kata lain, secara teoritis, penguasa pikiran mekanis semacam itu dapat dikontrak. Tentu saja, teori adalah satu hal, tetapi pada kenyataannya, apakah suatu kontrak dapat ditandatangani masih perlu ditanyakan. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak ragu-ragu dan langsung bertanya kepada Ling, Guru Ling, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Mendengar ini, Zero menatap Li Qian, mata mekanis biru tua miliknya berkilat. Kau ingin bertanya apakah master pikiran mekanis bisa dikontrak, kan? Meskipun Li Qian sedikit terkejut karena Zero telah menebak pikirannya, dia tetap mengangguk dengan jujur. Zero tidak berbasa-basi dan langsung memberikan jawaban tegas, saya bisa katakan bahwa itu mungkin. Tanpa jeda, ia melanjutkan, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa kekuatan seorang ahli pikiran mekanis ada harganya. Suaranya tiba-tiba berhenti pada titik ini. Faktanya, hal itu tidak berhenti tiba-tiba, tetapi tiba-tiba berubah menjadi transmisi mental, yang bergema langsung dalam pikiran Li Qian. Petik 2. Selanjutnya, Zero menghabiskan beberapa menit untuk memberikan pengenalan yang lebih rinci tentang profesi mekanik. Misalnya, bagaimana menjadi seorang mekanis, dan bagaimana seorang mekanis naik level. Li Qian mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela, mempertahankan sikap diamnya. Kenapa dia berhenti bicara? Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap yang berdiri di dekatnya, bertanya dengan sedikit bingung, tidak yakin dengan detail situasinya. IQ-mu benar-benar mengkhawatirkan. Fei Yue segera menambahkan penghinaan atas cederanya, dengan mengatakan, mereka jelas berkomunikasi menggunakan energi mental dan tidak ingin kita mendengar mereka. Mendengar ini, Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, tak dapat menahan sudut mulutnya berkedut. Apa maksudmu dengan, tidak ingin kita mendengar kata itu? Jelas itu, tidak ingin kita mendengar kata itu, dan kamu tidak termasuk di dalamnya. Anda mungkin sudah mengetahui informasi yang akan dikatakan Zero, dan Anda tidak perlu diberitahu. Jadi itu semua untuk mencegah mereka bertiga diserang. Memikirkan hal ini, Wu Yu tak dapat menahan diri untuk bertukar pandang dengan Mo Ziyu dan Sun Ruirui. Sekilas rasa jengkel melintas di matanya. Melihat Wu Yu, wanita bersayap itu, memutar matanya seolah-olah dia telah memikirkan solusi, Fei Yue segera mengingatkannya, sebaiknya kau tidak menggunakan kekuatan mentalmu untuk menguping. Kekuatan mentalmu masing-masing adalah Kaisar level 3 dan Kaisar level 2. Jika kau menyentuh kekuatan mental Guru Zero, goresan kecil pun bisa mengakibatkan cedera serius. Mo Ziyu tidak bereaksi terhadap kata-kata itu, karena dia tidak pernah mempunyai pikiran seperti itu sebelumnya. Namun, Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat mendengar kata-kata ini. Kemudian, dengan tatapan curiga, dia melirik Fei Yue.
Dia sangat curiga bahwa wanita obsidian itu menipunya. Tetapi dia tidak berani berjudi. Bagaimana jika dia benar-benar terluka? Bagaimanapun, Zero adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Jadi dia tidak punya pilihan selain dengan berat hati menekan gagasan yang baru saja mulai tumbuh dalam pikirannya. Pertukaran itu berakhir segera setelahnya. Setelah pertukaran ini, Li Qian memperoleh pemahaman yang relatif lengkap tentang profesi ahli pikiran mekanis. Dia menatap Guru Ling, ekspresi rumit tampak di matanya. Jika apa yang dikatakan Guru Zero benar, maka bukanlah hal yang mudah untuk membuat kontrak dengan master pikiran mekanik. Itu tergantung pada takdir. Yang lebih canggung lagi adalah bahwa kesempatan ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia lihat. Ini dia. Isinya dua hal yang baru saja kukatakan yang bisa membantumu menjadi master pikiran mekanis. Soal apakah kau bisa membuat kontrak master pikiran mekanis, itu terserah padamu. Sambil berbicara, Zero mengulurkan tangannya, dan sebuah kotak hitam muncul di telapak tangannya. Fei Yue sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia tidak terkejut bahwa Zero akan mengungkapkan sebagian, atau bahkan semua, informasi pikiran mekanis. Namun, menerima kedua barang tersebut secara langsung sebagai hadiah masih agak tidak terduga baginya. Namun, dia segera menyadari apa yang terjadi. Zero melakukan ini kemungkinan besar untuk keuntungannya sendiri. Lagi pula, mempersenjatai dan membantu Li Qian sebenarnya adalah cara secara tidak langsung untuk mendukung diri sendiri. Li Qian juga memikirkan hal ini. Jadi dia menerima hadiah itu tanpa ragu-ragu. Paling buruknya, saya akan menunggu sampai saya lebih mampu lalu melindungi Fei Yue dan memastikan keselamatannya. Setelah menerima hadiah Ling, Li Qian mengucapkan terima kasih dan kemudian berhenti membahas topik itu lebih lanjut. Wanita bersayap, Wu Yu, segera datang dan menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Melihat ini, Li Qian memilih untuk mengabaikannya saja. Sayangnya, informasi yang terkait dengan ahli pikiran mekanis agak sensitif, dan sebaiknya jangan beritahu mereka pada tahap ini. Melihat reaksi Li Qian, Wu Yu cemberut agak sedih. Pesawat ruang angkasa 09 terbang dengan kecepatan tinggi dan, karena dalam mode siluman, hampir tidak meninggalkan jejak di langit. Hanya kadang-kadang, ketika menerobos awan, Anda dapat melihat jejak samar. Li Qian berhenti membahasnya, dan Wu Yu, seorang wanita cerdas dari suku bersayap, mengganti topik pembicaraan. Ia mengeluarkan beberapa camilan dan menikmatinya bersama teman-temannya. Tentu saja, Fei Yue tidak termasuk dalam daftar pacarnya. Menurutnya, Fei Yue hanyalah seorang bibi tua, bukan pacar sama sekali. Ketika wanita itu mengobrol dan makan camilan, pemandangan yang sangat mirip dengan pengalaman mereka bepergian dengan kereta api di kehidupan sebelumnya. Li Qian, apakah ini mirip dengan yang tadi malam? Sambil makan, Wu Yu tiba-tiba mendapat ide, mengambil kue kecil berbentuk kepompong ulat sutra, dan bertanya dengan ekspresi aneh. Puff! Li Qian memandangi kue putih kecil di tangan wanita bersayap Wu Yu, yang bentuknya mirip sekali dengan kepompong ulat sutra. Tanpa sadar ia teringat beberapa adegan tadi malam dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memuntahkan air mineral yang sedang diminumnya. Di sampingnya, Fei Yue menatap kue putih kecil itu, dan adegan yang disaksikannya saat memata-matai malam sebelumnya langsung terlintas di benaknya. Tadi malam, itu tidak seabsurd itu. Itu hanya Li Qian dan Wu Yu. Selama percakapan mereka yang mendalam, wanita bersayap itu, karena alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba berubah, dan sepasang sayap putih bersih muncul dari tulang belikatnya. Sayap membungkus mereka, mengubah mereka menjadi kepompong putih besar, dan kemudian mereka tetap berada di dalam kepompong itu. Sekarang, melihat kue putih kecil ini, Fei Yue menyadari bahwa dibandingkan dengan kepompong besar dari tadi malam, kue itu tidak benar-benar mirip, tetapi malah identik. Melihat kue kecil di tangan Wu Yu, Fei Yue secara naluriah berkata, tidak tahu malu. Suaranya tidak pelan, sehingga semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Mo Ziyu, Sun Ruirui, dan Ling tidak menyadari cerita di dalam dan tentu saja tidak memikirkan apapun, tetapi Li Qian dan Wu Yu tercengang. Mereka berdualah yang terlibat, dan mereka tahu segala sesuatu yang terjadi tadi malam. Justru karena mereka mengetahui hal ini dengan sangat jelas maka mereka semua memperlihatkan ekspresi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Fei Yue mengetahui kejadian tadi malam? Dua tanda tanya muncul hampir bersamaan di dahi Li Qian dan Wu Yu. Setelah mengucapkan hal itu, Fei Yue juga tertegun sejenak. Saya tiba-tiba berkomentar tanpa berpikir, tidak pernah menduga akan mengungkapkan sesuatu. Dia agak bingung, tetapi di permukaan dia tetap tenang. Melihat Li Qian dan Wu Yu sama-sama meliriknya dengan penuh tanya, dia mengerucutkan bibirnya, mengarang alasan, dan berkata dengan acuh, apa yang kau lihat? Aku tahu kalian berdua bajingan tidak punya rencana apa-apa. Li Qian mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi tenang dan sikap percaya diri Fei Yue. Entah kenapa, dia selalu merasa Fei Yue tahu sesuatu. Bab 743. Sementara itu, Li Qian dan kelompoknya kembali ke kota Lingshui, Provinsi Jiangnan, dengan kereta nomor 09. Di sisi lain, An Pangzi, Li Lanying, dan Tu Jiao juga berangkat. Anehnya, ada orang lain bersama mereka, seseorang yang tampak persis seperti Li Qian, kalau tidak mirip.
Mereka berencana untuk membawa susunan teleportasi ke kota Yunlan terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke kota Lingshui dari kota Yunlan, mengikuti rute tradisional. Perjalanan dari kota Shasu ke kota Nandu, dan kemudian dari kota Nandu ke kota Yunlan, sangat lancar. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Hal ini membuat An Pangzi, Li Lanying, dan Tu Jiao menghela nafas lega, tapi juga merasa agak kecewa. Setelah tiba di kota Yunlan, mereka tidak menaiki kereta api berkecepatan tinggi atau pesawat udara umum kembali ke kota Lingshui, melainkan menaiki pesawat udara pribadi yang telah diatur sebelumnya. Menurut Li Qian, perjalanan kembali ke kota Lingshui dengan kapal udara pribadi dirahasiakan, dan tidak seorang pun mengetahuinya, sehingga membuatnya lebih aman. Tak lama kemudian, pesawat pribadi itu lepas landas dan langsung menuju kota Lingshui. Tepat saat pesawat pribadi itu terbang di tengah perjalanan antara kota Yunlan dan kota Lingshui, dan baru saja melintasi pegunungan yang cukup tinggi. Perubahan tiba-tiba terjadi. Belasan sinar cahaya yang sangat tebal tiba-tiba melesat keluar dari segala arah pegunungan di bawah tanpa peringatan. Ledakan. Sinar cahaya itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan pesawat ruang angkasa pribadi itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dalam sekejap, ia berubah menjadi lautan api. Seperti yang diduga, pesawat pribadi itu terkena serangan mendadak dan meledak di udara, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah perisai pelindung tiba-tiba muncul dari api ledakan, menyelimuti Fatian, Li Lanying, Tu Jiao, dan Din Panbing. Adapun Li Qian, tidak ada Li Qian yang tersisa. Di dalam perisai cahaya, Dekan Panbing menatap sorotan cahaya yang memancar dari segala arah pegunungan di bawah, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Seperti yang diduga, taktik jebakan ini selalu berhasil. Tanpa diragukan lagi, Li Qian, tadi adalah Dekan Panbing yang menyamar. Tanpa ragu, Dekan Panbing melambaikan tangannya, dan beberapa sosok lagi muncul di tengah rune yang berkedip-kedip. Mereka semua melayang di udara, memancarkan aura yang kuat. Mereka semua adalah penjinak binatang legendaris. Ayo kita mulai bekerja. Teriak seorang pria berjanggut yang baru saja muncul dengan suara keras dan kasar sambil mengejar seberkas cahaya. Orang lain yang muncul pada saat itu juga mengambil tindakan pada waktu yang hampir bersamaan, memilih lawan mereka. Gemuruh. Tepat saat lelaki berjanggut itu mengejar seberkas cahaya, gunung itu runtuh di lokasi itu, menampakkan sosok yang sangat besar. Sosok ini tingginya 100 meter, tegap dan kuat, dengan berbagai ciri binatang di tubuhnya, dan kepala manusia di tengahnya. Hampir seketika ia melihat sosok itu, pria berjanggut itu mengenalinya sebagai gunung daging pseudo legendaris yang diciptakan oleh Sekte Changming. Sialan, sampah-sampah dari kultus Changming itu benar-benar tercela, menyebarkan metode pembuatan benda ini kemana-mana. Pria berjanggut itu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Tampaknya setiap organisasi aliran sesat akhir-akhir ini membuat hal semacam ini. Selama periode ini, gunung daging pseudo legendaris ini saja telah membawa banyak masalah bagi Federasi Sia Timur. Intinya adalah hal semacam ini cukup merepotkan untuk dihadapi. Penjinak binatang tingkat Sein biasa bukanlah tandingan mereka. Bahkan penjinak binatang tingkat Sein dengan benih legendaris pun sulit dihadapi, dan peluang mereka paling tinggi hanya 50/50. Cara terbaik untuk menghadapi Rosan pseudo legendaris ini adalah dengan mengirimkan satu yang legendaris. Selama periode ini, mereka telah memusnahkan sejumlah besar gunung daging pseudo legendaris di provinsi wilayah barat saja. Namun, benda ini tidak sulit untuk diproduksi. Lambat laun, itu menjadi situasi di mana mereka tidak dapat dibunuh atau dibasmi. Pegunungan yang menjulang tinggi di atas awan tampak tenang, dengan pemandangan indah dan suasana damai. Namun, saat itu, bumi berguncang dan langit dipenuhi suara tembakan. Pertarungan itu cukup sengit, dan bahkan ketiga orang yang menonton dari pinggir lapangan, An Pangzi, Li Lanying, dan Tu Jiao, tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggung mereka. Dalam pertempuran sebesar ini, karami kecil seperti mereka hanya bisa berdiri dan menonton. Mereka tidak punya hak untuk berpartisipasi. Tanpa mereka sadari, tak jauh dari sana, sesosok tubuh berjubah hitam tengah menatap tajam ke arah mereka, matanya berkilat dengan cahaya berbahaya. Sosok berjubah hitam itu menatap mereka dan berbicara dengan suara agak serak, bahkan jebakan pun butuh umpan. Aku tak percaya orang-orang Li Qian bisa dijadikan tumbal begitu saja. Setelah semua umpan habis, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk memancing penegak hukum. Berdengung. Setelah sekitar 3 jam penerbangan, 09 akhirnya tiba di atas kota Lingshui. Kecepatan ini cukup cepat. Menurut Zero, alasan mengapa perjalanan memakan waktu 3 jam adalah karena 09 tidak berusaha sekuat tenaga untuk menempuh perjalanan tersebut. Jika tidak, waktu ini dapat dipersingkat secara signifikan. Li Qian memahami hal ini dan merasa hal itu tidak perlu. 09 bukan hanya sekedar pesawat luar angkasa, melainkan unit mekanik ke-9 dari Zero, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Tidak perlu terburu-buru dengan cara apapun hanya untuk menghemat sedikit waktu, membuang-buang energi dan mengurangi efektivitas tempur. Itulah yang dipikirkan Li Qian, dan faktanya, itulah yang dilakukan 09. Saat tiba di kota Lingshui, 09 menonaktifkan mode silumannya, menampakkan kehadirannya dan muncul di atas pangkalan pembiakan Sun Xin. Ia turun perlahan-lahan dan akhirnya berhenti di sebuah area datar di dalam pangkalan penangkaran.
Pangkalan budidaya Sunrise saat ini beberapa kali lebih besar daripada saat pertama kali dimulai, dan dapat dengan mudah menampung pesawat udara kecil. Karena mereka telah menelepon orang tua mereka terlebih dahulu, kedua orang tua itu menunggu di dekat tanah saat pesawat udara itu turun. Setelah mendarat dengan mantap, palka pesawat udara kecil itu perlahan terbuka, dan Li Qian, Wu Yu, Mo Ziyu, Sun Ruirui, Fei Yue, dan Ling muncul di palka. Cepat, cepat turun. Bibi membeli banyak bahan makanan hari ini, ayo kita rayakan kumpul keluarga. Han Yuying segera melangkah maju dan menggandeng para wanita itu. Dia tidak peduli dengan hal lain dan menyambut keempat wanita itu bersama-sama, memperlakukan mereka semua sebagai menantunya. Ketika Li Qian melihat Dewi Klan Obsidian Fei Yue juga berada dalam prosesi penyambutan, sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Yang lebih mengejutkannya adalah Fei Yue tampaknya tidak berencana untuk segera menjelaskan. Disambut oleh ibunya Han Yuying, ia, bersama Wu Yu, Mo Ziyu, dan gadis kecil Sun Ruirui, menuju ke gedung 0. Satu pangkalan tersebut. Zero juga menyaksikan kejadian ini. Matanya berkedip, seolah teringat sesuatu. Bab 744. Siang harinya, Han Yuying menyiapkan makan siang yang sangat mewah di dalam gedung 0. 1. Tepat saat mereka hendak mulai makan, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga Li Qian. Aku baru saja melihat Bibi begitu bahagia dan tidak ingin merusak suasana hatinya, jadi tolong jangan terlalu dipikirkan. Orang yang berkomunikasi dengannya dengan cara ini tidak lain adalah Fei Yue. Li Qian tetap tanpa ekspresi dan menjawab dengan cara yang sama, jangan khawatir, aku tahu, aku tidak akan terlalu memikirkannya. Tentu saja, entah dia benar-benar memikirkannya atau tidak, Li Qian tidak akan pernah mengungkapkan kebenarannya. Karena aku sudah membuat kontrak dengan Fei Yue, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Aku bisa perlahan-lahan memenangkan hatinya. Tidak perlu terburu-buru. Memikirkan hal ini, dia mulai sangat menikmatinya. Aku sudah lama tidak memakan masakan ibuku, dan aku sungguh merindukannya. Tepat saat dia mengangkat sumpitnya dan belum mencicipi beberapa suapan, Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap yang duduk berhadapan dengannya dan tengah berbicara dengan ibunya, Han Yuying, tiba-tiba mengirimkan suaranya kepadanya. Setelah mendengar pesan telepatinya, Li Qian melirik Fei Yue hampir tanpa disadari. Apa yang terjadi terakhir kali memang agak aneh. Secara logika, Fei Yue seharusnya tidak mungkin tahu apa yang dia dan Wu Yu lakukan pada malam hari. Tetapi dilihat dari reaksinya sebelumnya, sepertinya dia tahu sesuatu. Bukan hanya Wu Yu, sang wanita bersayap, yang bingung, tetapi Li Qian juga agak bingung. Jadi tanpa banyak berpikir, dia menyetujui saran Wu Yu untuk mengujinya. Mari kita lihat apakah Hizuki benar-benar tahu sesuatu. Jika Hizuki benar-benar mengetahui sesuatu, maka tampaknya hanya ada satu kemungkinan hasil. Mungkin ada masalah dengan kontrak antara aku dan dia. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak ragu-ragu dan langsung mengedipkan mata pada Wu Yu, wanita dari suku bersayap. Wu Yu mengerti maksud Li Qian, melirik sekeliling, lalu memfokuskan pandangannya ke meja makan, atau lebih tepatnya, ke sepiring sayap ayam. Sayap ayam buatan ibu saya, Han Yuying, disajikan dengan cantik dan berbau lezat. Saya bayangkan rasanya pasti sama lezatnya. Wu Yu mengambil sayap ayam dan berkata penuh arti, Kak Qian, sayap ini kelihatannya enak sekali. Aku penasaran bagaimana rasanya dibandingkan dengan sayap ayam tadi malam. Kata-katanya mengandung arti ganda. Secara teoritis, hanya Li Qian dan Wu Yu, yang telah mengalami apa yang terjadi tadi malam, yang akan memahami makna terdalam di balik kata-kata tersebut. Yang lain mungkin hanya berasumsi bahwa mereka berdua benar-benar sedang membicarakan sayap ayam. Fakta bahwa keduanya berani membahas hal-hal absurd seperti itu dalam suasana seperti ini adalah sesuatu yang mungkin tidak diketahui orang lain, tetapi Fei Yue mengetahuinya dengan sangat baik. Lagi pula, dia telah menyaksikan aktivitas Li Qian dan Wu Yu sepanjang waktu tadi malam. Masing-masing punya kelebihannya sendiri, dan semuanya enak, jawab Li Qian samar-samar. Di permukaan, reaksinya tampak normal, tetapi kenyataannya, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Fei Yue. Li Qian dapat melihat dengan jelas bahwa ketika Wu Yu, wanita bersayap, menyebutkan sayap, ekspresi Fei Yue menjadi sangat aneh. Penghinaan dan penghinaan hampir meluap. Hampir seketika setelah melihat reaksi Fei Yue, Li Qian yakin bahwa Fei Yue tahu tentang apa yang terjadi tadi malam. Sekalipun Anda tidak tahu dengan jelas, setidaknya Anda harus punya gambaran umum. Kalau tidak, dia tidak akan bereaksi seperti itu. Tepat saat Li Qian diam-diam memutuskan untuk mencari kesempatan menguji dugaannya dan melihat apakah kecurigaannya benar, sebuah panggilan telepon tiba-tiba masuk. Setelah mengamati lebih dekat, saya menyadari bahwa penelepon itu tidak lain adalah Din Panbing. Li Qian cukup bingung. Ia tahu bahwa ia telah kembali ke kota Lingshui. Secara logika, saat ini, kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak, Dekan Panbing seharusnya tidak menelepon untuk mengganggunya. Namun kemudian telepon berdering. Tanpa ragu, Li Qian segera menggunakan gelang pintarnya untuk menjawab panggilan itu. Apa? Oke. Saya datang segera. Begitu panggilan tersambung, sebelum mereka sempat bertukar beberapa kata, ekspresi Li Qian berubah drastis. Setelah menutup telepon, dia segera bangkit dan hendak pergi. Apa yang terjadi? Li Chengyang bertanya dengan cepat, menyadari perubahan ekspresi Li Qian.
Li Qian melirik semua orang dan berkata singkat, An Junji, Li Lanying, dan Tu Jiao mengalami situasi tak terduga dalam perjalanan kembali ke kota Lingsui dan diserang oleh sebuah sekte. Ah, hal seperti itu benar-benar terjadi. Mata Li Chengyang melebar setelah mendengar penjelasan Li Qian, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Tanyanya cepat-cepat, nadanya penuh kekhawatiran. An Junji, yang juga dikenal sebagai Fatian, tentu saja tidak boleh berkata apa-apa, tetapi sebagai putra tunggal keluargaan di generasi ini, dia sama sekali tidak boleh dibiarkan mati. Baik Li Lanying dan Tu Jiao telah bertemu Li Chengyang dan Han Yuying. Mereka semua gadis yang luar biasa, dan tentu saja saya tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada mereka. Aku tidak sepenuhnya yakin apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku harus segera ke sana. Setelah bangun, Li Qian langsung berjalan menuju pintu. Mereka bertiga sekarang ada di rumah sakit pusat Lingsui. Mendengar kata-kata Li Qian, ekspresi semua orang berubah agak muram. Fakta bahwa An Junji dan dua orang lainnya saat ini berada di rumah sakit pusat berarti mereka kemungkinan terluka. Di dalam gedung 1, Li Qian sedang menelepon sambil berjalan keluar. Panggilan itu tidak ditujukan kepada Dekan Panbing, tetapi ke Biro Keamanan Umum Kota Lingsui. Cara tercepat untuk pergi dari pangkalan pembiakan Jiaoyang ke rumah sakit pusat Lingsui tentu saja dengan terbang langsung ke sana. Namun, ada zona larangan terbang di atas kota Lingsui. Tiket pesawat harus diajukan terlebih dahulu, dan Li Qian tidak terkecuali. Namun, situasi Li Qian agak istimewa. Jika dia menelepon, Biro Keamanan Publik pasti akan memberinya muka dan membiarkannya pergi. Dan memang demikian. Setelah menerima telepon dari Li Qian, Biro Keamanan Publik menyetujuinya hampir tanpa ragu. Begitu Li Qian melangkah keluar dari gedung 01 dan mendapat persetujuan, rune pemanggil menyala di depannya. Sosok besar Seven tiba-tiba muncul. Tanpa membuang waktu, Li Qian melompat ke punggung Qizai. 7 orang lepas landas dan, dalam sekejap mata, tiba di atas rumah sakit pusat Lingsui. Setelah mendarat dan menjemput Qizai, Li Qian baru saja mencapai pintu masuk rumah sakit pusat ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu tak lain adalah An Junji yang dikenal juga dengan nama Fatian. Qianzi, ke sini. Melihat Li Qian turun dari langit, si gendut An segera menghampiri. Melihat ini, Li Qian merasa sedikit lebih tenang. Saat ini, Fatian tampak agak acak-acakan, tertutup debu dan kotoran, tetapi hanya dengan pemindaian mental sederhana, dia mendapati bahwa pria itu dalam kondisi baik. Dia hampir tidak mengalami cedera. Mungkin karena itulah dia terlihat di pintu masuk rumah sakit pusat, dan bukan di dalam ruang perawatan atau ruang operasi. Bab 745. Setelah mengamati Fatian dan memastikan dia baik-baik saja, Li Qian melanjutkan, di mana yang lainnya? Bukankah Li Lanying dan Tu Jiao seharusnya ada di sana? Sedangkan Tu Jiao, dia baik-baik saja. Dia hanya mengalami cedera ringan dan saat ini sedang menjalani perawatan. Itu bukan masalah besar. Kata-kata Li Lanying, kata Fatian, ekspresinya berubah cukup sedih pada akhirnya. Mendengar ini, Li Qian langsung mengerti bahwa situasi Li Lanying jelas tidak optimis. Ayo masuk dan lihat. Tanpa berlama-lama di pintu masuk rumah sakit pusat, Li Qian segera melangkah masuk. Tempat ini juga tidak cocok untuk mengumpulkan informasi. Saat mereka berbicara, keduanya memasuki rumah sakit pusat bersama. Beberapa saat kemudian, Li Qian melihat Dekan Panbing di pintu ruang operasi. Dekan Pan, apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana kabar Li Lanying? Tanya Li Qian segera setelah melihat Dekan Panbing. Dekan Panbing menatap Li Qian dengan rasa bersalah di matanya dan mendesah pelan, sayangnya, kondisi Li Lanying tidak optimis. Saat ini, robot medis legendaris sedang merawatnya. Li Qian mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Dekan Panbing. Fakta bahwa robot medis legendaris digunakan untuk merawat Li Lanying cukup menggambarkan betapa berbahayanya kondisinya. Li Qian menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dekan Pan, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa anggota sekte menyerang Li Lanying, Tu Jiao, dan An Junji? Dalam panggilan telepon sebelumnya, Li Qian hanya mengetahui garis besar masalah tersebut dan tidak mengetahui detailnya. Saat itu, tidaklah tepat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang situasinya. Sekarang saya berada di rumah sakit pusat, tentu saja saya perlu mencari tahu akar permasalahannya. Satu hal lagi, Li Lanying saat ini sedang menjalani perawatan di ruang operasi, jadi tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu. Begini kejadiannya. Dekan Panbing tampak bersalah saat mendengar ini, lalu menghabiskan beberapa menit menceritakan keseluruhan ceritanya. Seluk-beluk masalah ini sebenarnya cukup sederhana. Operasi penjebakan sebelumnya cukup efektif, dan sekarang An Pangzi dan kedua rekannya sedang dalam liburan musim dingin dan bersiap untuk kembali ke kota Lingsui, mereka ingin mencobanya lagi. Sekolah memberitahu An Pangzi dan kedua rekannya tentang masalah tersebut. Setelah mendengar ini, ketiga pria itu, termasuk Fatian, setuju tanpa banyak keraguan. Menurut Dekan Panbing, mereka akan mengambil tindakan perlindungan untuk memastikan tidak ada hal buruk terjadi pada mereka bertiga. Setelah menyusun rencana, Dekan Panbing menyamar sebagai Li Qian, dan mereka berempat berjalan kembali ke kota Lingsui. Mereka berharap operasi penjebakan ini akan berhasil. Seperti yang mereka harapkan, operasi penyamaran ini memang menangkap sejumlah ikan.
Serangan itu datang tiba-tiba saat pesawat udara kecil mereka melewati pegunungan yang terletak di antara kota Yunnan dan kota Lingshui. Menurut Dekan Panbing, serangan ini bukanlah aksi yang dilakukan oleh satu organisasi aliran sesat saja, melainkan operasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi aliran sesat secara bersama-sama. Organisasi-organisasi pemujaan ini memobilisasi total 12 gunung daging sudo legendaris. Dekan Panbing dan para ahli lainnya yang bersembunyi dalam formasi tersembunyi segera bertindak. Dengan kecepatan kilat, mereka menghancurkan 12 gunung daging sudo legendaris dalam sekejap. Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui adalah, di samping ke-12 gunung daging sudo legendaris ini, ada pula seorang master legendaris dari organisasi sesat yang bersembunyi di baliknya. Apalagi dia merupakan pakar senior yang termasuk level legendaris. Dia harus setidaknya menguasai level ke-7 yang legendaris atau lebih tinggi. Yang lebih fatal lagi, ahli legendaris ini, yang setidaknya berada di tingkat ke-7 alam surgawi, tidak pergi ke garis depan untuk mendukung gunung-gunung daging sudo legendaris itu. Sebaliknya, ia diam-diam mendekati Fatian dan kedua rekannya. Akhirnya, pada jarak yang relatif dekat, dia melancarkan serangan tiba-tiba. Ketiganya, termasuk Fatian, tentu saja memiliki tindakan perlindungan. Hal ini pula yang menjadi sumber keyakinan Dekan Panbing dan timnya dalam menjamin keselamatan Fatian dan kedua orang lainnya. Akan tetapi, mereka semua meremehkan kelicikan, kekuatan, dan jarak serangan musuh. Dalam waktu singkat, musuh melancarkan serangan bertubi-tubi, dan meskipun tindakan perlindungan yang Din Pan dan timnya terapkan pada Fatian dan kedua orang lainnya sangat kuat, mereka tidak dapat bertahan. Akhirnya, perisai pelindung yang melindungi ketiganya hancur. Melihat hal ini, ketiganya mendapat kilasan inspirasi dan, tanpa ragu, mulai melarikan diri ke tiga arah yang berbeda. Dengan campur tangan Dekan Panbing dan timnya setelah mereka menyadari ada sesuatu yang salah, pemimpin sekte tersebut, yang dikatakan setidaknya berada pada tingkat kultivasi ke-7, terpaksa melarikan diri hanya setelah satu serangan. Tak ada jalan lain. Jika dia dikelilingi sekelompok penjinak binatang legendaris, bahkan jika dia adalah penguasa alam legendaris tingkat 7 atau lebih tinggi, kemungkinan besar dia akan binasa di sini. Jadi dia terpaksa melarikan diri, dan serangan yang dilancarkannya saat itu mendarat pada Li Lanying. Mendengar penuturan Dekan Panbing, hati Li Qian menegang. Legenda mengatakan bahwa satu serangan dari seorang master di atas tingkat ke-7 alam surgawi sudah cukup untuk mengalahkan Li Lan, yang kekuatannya sebesar perbedaan antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan seperti itu? Tidak mengherankan jika Fatian dan Din Pan menghela napas ketika cedera Li Lanying disebutkan. Setelah mendengarkan pernyataan Dekan Panbing, Li Qian tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tampaknya berada dalam keadaan yang sangat aneh. Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Dekan Panbing. Pada saat ini, dia sebenarnya cukup marah. Ia bertanya kepada Dekan Panbing dengan suara agak dingin, "Dekan Pan, kenapa kau menggunakan namaku untuk menjebak orang-orang di sekitarku? Aku tidak tahu apa-apa tentang ini sebelumnya." Li Qian dapat menjamin bahwa jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, tragedi hari ini tidak akan pernah terjadi. Ya, dalam pandangan Li Qian, tidak peduli berapa banyak gunung daging sudo legendaris yang disingkirkan Din Panbing dan timnya, itu adalah tragedi setelah Li Lanying dalam bahaya dan nasibnya tidak diketahui. Jika Li Qian tahu tentang ini sebelumnya, dia pasti tidak akan menyetujui skema jebakan ini. Dia lebih suka memancing sendiri daripada membiarkan orang di sekitarnya memancing. Din Pan dan rekan-rekannya mungkin mengantisipasi situasi ini, itulah sebabnya mereka menyembunyikannya sebelumnya. Li Qian, Dekan Pan sudah membahas bahaya masalah ini dengan kita sebelumnya. Melihat Li Qian hendak mempertanyakan Dekan Pan, Fatian segera angkat bicara untuk membantu Dekan Pan keluar dari kesulitan. Sebenarnya, langkah-langkah perlindungan yang diterapkan Dekan Pan dan timnya kepada kita sudah sangat teliti. Kita hanya tidak menyangka ini. Sejujurnya, tindakan perlindungan memang sangat efektif. Legenda mengatakan bahwa bahkan para ahli di tingkat ke-7 atau lebih harus menyerang beberapa kali sebelum berhasil menembus perisai pelindung, yang menunjukkan kekokohannya yang luar biasa. Akan tetapi, jika menilik kembali hasilnya, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu kejadian yang tidak diharapkan telah terjadi. Jadi kata-kata Fatian tidak memadamkan amarah di hati Li Qian. Matanya terbelalak saat menatap Fatian. "Aku tak pernah menduga ini. Aku tak pernah menduga ini. Aku tak pernah menduga apa. Aku tak pernah menduga musuh begitu licik. Aku tak pernah menduga musuh begitu kuat dan mengerikan. Saya tidak keberatan Anda mencoba mengatur operasi jebakan, tetapi menggunakan nama saya tanpa memberitahu saya adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada keluargamu. Maaf, Li Qian. Kami meremehkan musuh karena kami tidak memikirkan semuanya dengan matang," kata Dekan Panbing kepada Li Qian dengan nada bersalah. Li Qian mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan Li Lanying. Akhirnya, Dekan Panbing dan timnya juga mencoba menghilangkan kanker tersembunyi. Jika tumor ganas ini tidak diangkat, mereka dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan membunuh lebih banyak orang di masa mendatang. Li Qian benar-benar memahami semua prinsip mendalam ini. Namun saat seseorang yang dekat dengannya mendapat masalah, dia merasa marah, tercekik, dan tertekan. Ada hal lain yang membuatnya merinding.
Jika mereka bisa menggunakan teman sekelas mereka sendiri sebagai umpan untuk mengungkap anggota sekte hari ini, bagaimana dengan di masa depan? Akankah mereka menggunakan orang tua atau orang-orang terkasih mereka sendiri? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi olehnya. Tentu saja, Din Pan dan rekan-rekannya tidak akan pernah melakukan itu. Faktanya, pada saat ini, mereka telah mengetahui mengapa ahli legendaris tingkat ketujuh atau lebih itu menyerang Fatian dan kelompoknya. Jika hal semacam ini terlalu sering terjadi, pasti akan tercipta jurang pemisah dan dibangunlah tembok tinggi antara pihak kita dan Li Qian. Mau tidak mau, mereka akan semakin menjauh dari Li Qian dan menjadi terasing darinya. Kerugian semacam itu tidak dapat dikompensasi hanya dengan menangkap sekelompok anggota sekte pengkhianat yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Bab 746. Di luar ruang operasi di Rumah Sakit Pusat Ling Sui, Li Qian, Fatian, dan Dekan Pan Bing semuanya sedang menunggu. Tak lama kemudian, Tu Jiao Jiao tiba. Salah satu lengannya dibalut dengan kain kasa putih. Melihat Tu Jiao Jiao muncul, Li Qian langsung melangkah maju dan bertanya dengan khawatir, "Tu Jiao Jiao, apa yang kau lakukan di sini? Kau masih terluka?" Tu Jiao Jiao menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi kekhawatiran. "Saya hanya terlempar ke samping oleh gelombang kejut ledakan dan jatuh, tidak ada yang serius." "Tetapi bagaimana dengan Lan Ying? Bagaimana kabarnya?" Li Qian menatap Tu Jiao Jiao dan mendesah, situasinya sangat serius. Dia sedang dirawat. Bahkan robot penyembuh legendaris telah dikerahkan, dan Li Qian merasa bahwa hasil akhirnya mungkin agak mengecewakan. Tidak lama setelah Tu Jiao Jiao tiba, Ling, Wu Yu, dan ayah mereka Li Chengyang juga datang. Yang lain mungkin berpikir mereka tidak akan banyak membantu meskipun mereka datang, jadi mereka tidak bergegas. Setelah menunggu beberapa saat dan mendapati tidak ada orang lain yang datang, Li Qian bertanya, "Di mana keluarga Li Lanying? Apakah mereka belum diberitahu?" "Keluarganya semua ada di kota Bailing, jadi tidak akan cepat bagi mereka untuk sampai di sini," jawab Tu Jiao Jiao. Li Qian tahu bahwa latar belakang Li Lanying tidak sederhana, tetapi dia tidak mengetahui secara spesifik. Dia sendiri hampir tidak pernah menyebutkannya. Li Qian menduga hal itu mungkin melibatkan beberapa hal berantakan dalam keluarga besar itu, jadi dia tidak pernah bertanya. Adapun mengapa digambarkan sebagai keluarga besar, itu hanyalah tebakan Li Qian sendiri. Mengingat usianya yang masih muda, kemampuan Li Lanying untuk mengontrak binatang peliharaan seperti Doremi menunjukkan bahwa ia kemungkinan berasal dari keluarga kuat atau organisasi berpengaruh. Tetapi mengapa dia berakhir di kota Ling Sui, dan mengapa dia belajar di sana, tetap menjadi misteri bagi Li Qian. Jika kita berhasil melewati krisis ini, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertanya. Setelah menunggu sekitar setengah jam, pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Li Qian melihat seorang pria setengah baya, berpenampilan rapi dan sangat halus, mengenakan jas putih, keluar dari ruang operasi. "Lan Ling, bagaimana kabar Li Lanying?" tanya Dekan Pan Bing segera setelah melihat pria parubaya yang anggun itu muncul. Li Qian juga segera bergerak mendekat. Ia melihat bahwa tangan laki-laki setengah baya yang anggun yang dipanggil Dekan Pan Bing sebagai Lan Ling, itu bukanlah tangan manusia biasa, melainkan tangan pisau bedah, pinset, dan tang. Dia menggerakkan tangannya perlahan, dan sesaat kemudian, pisau bedah, pinset, dan forceps semuanya berubah menjadi jari manusia normal. Dalam situasi ini, tidak diragukan lagi bahwa Lan Ling di depan kita adalah robot medis legendaris yang disebutkan oleh Dekan Pan Bing sebelumnya. Lan Ling melirik semua orang, lalu mendesah tak berdaya, luka-lukanya sungguh parah. Organ dalam, otot, dan tulangnya hampir hancur berantakan. "Aku telah menggunakan segala cara yang kumiliki, dan untuk saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah menjaga kesadarannya agar tidak menghilang. Sebenarnya, kalau saja aku tidak ada di sana, dan kalau saja dia tidak punya kartu truf, hampir mustahil baginya untuk tetap sadar." Dekan Pan Bing menatap Lan Ling. Meskipun tahu kemungkinannya kecil, ia tetap bertanya, "Lalu, mungkinkah untuk mengekstrak kesadarannya dan menyuntikkannya kembali ke tubuh lain?" "Tidak mungkin, kesadarannya juga terluka dan sangat rentan. Yang terpenting, tingkat kekuatannya terlalu rendah, dan kesadarannya belum cukup kuat. Jika dia sudah mencapai tingkat kaisar, pasti masih ada harapan. Lagi pula, hampir mustahil menemukan badan dengan kompatibilitas yang sangat tinggi saat ini. Menggunakan sel-selnya untuk membudidayakannya seperti mencoba memadamkan api dengan air dari sumber yang jauh. Sudah terlambat." Mendengar kata-kata Lan Ling, Li Qian bertanya dengan tidak sabar, "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita bisa menyelamatkan Li Lanying?" Lan Ling menatap Li Qian dan menggelengkan kepalanya lagi. Satu-satunya cara adalah mencoba menarik kesadarannya dan memasukkannya ke dalam tubuh mekanis. Baru setelah itu ada secercah harapan bahwa dia bisa bertahan hidup dalam wujud lain. Seberapa besar peluang keberhasilannya? Li Qian segera bertanya. Meski begitu, tidak masalah jika Li Lanying hanya bertahan hidup sebagai robot mulai sekarang. Ini adalah pilihan terakhir. Lan Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada tak berdaya, "Paling banyak, 5%. Ini, Li Qian tertegun sejenak setelah mendengar kemungkinan Lan Ling. Kemungkinan 5%, bahkan dalam skenario yang paling mungkin, tidak berbeda dengan bunuh diri. Untuk sesaat, Li Qian tidak tahu harus berkata apa. Yang lainnya, setelah mendengar kemungkinan ini, sama-sama terkejut. Apa arti probabilitas ini?
Itu berarti peluang bertahan hidup sangat kecil. Berbeda dengan reaksi yang lain, ekspresi Zero agak aneh saat ini. Dia menatap Li Qian, matanya mencerminkan emosi yang kompleks. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berbicara, mengingatkan Li Qian, ada cara lain, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Li Qian sedikit bingung ketika mendengar Ling tiba-tiba berbicara, tetapi ia segera menyadari apa yang dimaksud Ling. Maksudmu? Dia juga memikirkan metode yang disebutkan Zero, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Namun, dia segera menahan kegembiraannya, mengerutkan kening, dan menatap Lanling, senior Lanling, dalam situasi ini, bisakah saya berkomunikasi dengan kesadaran Li Lanying? Lanling penasaran dengan metode apa yang dipikirkan Li Qian, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah. Namun, kesadarannya sangat rapuh saat ini, dan hanya bisa berkomunikasi paling lama sekitar 5 menit. Li Qian mengerti dan segera mengangguk, tidak akan memakan waktu 5 menit. Baiklah, ikut aku. Saat mereka berbicara, Lanling menuntun Li Qian ke ruang operasi. Yang lainnya menunggu di luar ruang operasi. Dalam situasi ini, selama masih ada harapan, itu sudah cukup. Metode atau pendekatan apapun yang digunakan tidak lagi penting. Hal yang paling penting adalah orang-orang dapat bertahan hidup. Mengikuti Lanling ke ruang operasi, Li Qian melihat Li Lanying. Saat melihat Li Lanying, matanya tiba-tiba melebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Li Qian tahu bahwa Li Lanying sedang dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, tetapi tingkat keparahan kondisinya masih agak di luar dugaannya. Li Lanying yang sekarang hampir tidak dapat dikenali sebagai manusia. Ia lebih tampak seperti segumpal daging busuk yang dijahit secara paksa. Menghela napas panjang, Li Qian menatap Lanling dengan tatapan tegas dan berkata, terima kasih atas bantuanmu, senior Lanling. Mendengar ini, Lanling langsung berubah menjadi 2 tentakel, dengan alat seperti penghisap di ujung masing-masing tentakel. Bab 747. Di dalam ruang operasi rumah sakit pusat di kota Lingshui. Lanling menatap Li Qian, dan kedua tangannya berubah menjadi 2 tentakel. Ujung tentakel juga memiliki cangkir penghisap. Li Qian menyaksikan adegan ini tanpa perubahan ekspresi apapun. Lanling adalah robot medis legendaris, jadi wajar saja jika dia punya beberapa kemampuan khusus. Maka, di bawah tatapan waspada Li Qian, 2 buah mangkuk penghisap menutupi kepala Li Qian dan Li Lanying. Saat cangkir hisap menutupi kepala Li Qian, segalanya menjadi gelap. Ketika penglihatannya kembali, tubuh Li Qian sudah berada di dunia putih. Li Qian menatap tubuhnya dan segera menyadari apa yang terjadi. Ini sama sekali bukan tubuhku sendiri. Lebih tepatnya, ini adalah kesadaranku sendiri. Li Qian merasa itu sangat ajaib. Saat berikutnya, kesadaran serupa tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu Li Lanying. Li Qian. Begitu melihat Li Qian muncul di hadapannya, Li Lanying secara naluriah berbicara, suaranya dipenuhi keterkejutan. Aku belum. Mengapa saya di sini? Li Lanying bertanya, wajahnya penuh keheranan. Wajah Li Qian berseri-seri karena gembira, dan ia segera menjelaskan, Lanying, kita tidak punya banyak waktu. Sekarang, dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Tanpa berhenti, dia melanjutkan, situasi Anda saat ini sangat buruk. Senior Lanling adalah robot medis legendaris. Dia menggunakan metode khusus untuk menjaga kesadaranmu sementara. Alasan saya di sini dan bertemu dengan Anda juga karena metode Senior Lanling. Merasakan kegelisahan dalam nada bicara Li Qian, Li Lanying memasang ekspresi serius dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku punya cara untuk menyelamatkanmu, tapi agak tidak biasa. Li Qian berbicara sangat cepat saat ia mulai menjelaskan metode yang akan digunakannya. Metode ini berasal dari peradaban obsidian era ketiga. Anda dapat diubah menjadi profesi khusus yang disebut Master Pikiran Mekanik. Guru pikiran mekanis ini, sesuai namanya, tidak memiliki tubuh manusia, melainkan tubuh mekanis. Mendengar hal ini, Li Lanying menjawab tanpa ragu, ya, mampu bertahan hidup adalah hasil terbaik bagiku. Dia tersenyum dan melanjutkan, lagi pula, bertransformasi menjadi tubuh mekanik tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya itu menjamin penampilan seseorang tidak akan pernah menua dan akan tetap awet muda. Li Qian tahu bahwa Li Lanying sedang dalam suasana hati yang baik saat mengucapkan kata-kata itu. Tampaknya mereka tidak menemukan kegembiraan dalam kesulitan. Li Qian menatap Li Lanying, terdiam sejenak, lalu berkata, mengungkapkan isi hatinya, begini, setelah menjadi master pikiran mekanik, kalau kamu bersedia, kamu bisa membuat kontrak denganku. Tentu saja, asal kau bersedia. Aku tidak akan memaksamu sedikit pun. Mendengar ini, wajah Li Lanying langsung berseri-seri. Benarkah? Seperti Wu Yu dan Mo Ziyu. Sejak pindah ke pangkalan penelitian batu giok, Li Lanying dan Tu Jiao Jiao sesekali berkunjung. Oleh karena itu, dia menyadari situasi Wu Yu dan Mo Ziyu. Ya, Li Qian mengangguk. Melihat kegembiraan di wajah Li Lanying, Li Qian sudah memahami pilihannya dengan sempurna. Saat berikutnya, Li Lanying berkata tanpa rasa terkejut atau ragu, bagus sekali, kalau begitu aku bisa tinggal bersamamu selamanya. Li Qian sama sekali tidak terkejut dengan reaksi gembira Li Lanying. Setelah mengalami urusan Wu Yu, Mo Ziyu, dan gadis muda Sun Ruirui, Li Qian bukan lagi orang baru dalam masalah hati. Meski tidak terlalu berpengalaman, mereka juga tidak bodoh. Yang terpenting, Li Lanying tidak pernah menyembunyikan perasaannya terhadapnya.
Sulit untuk tidak menyadarinya. Kita bicarakan itu nanti saja. Karena kamu sudah setuju, jangan buang waktu lagi dan kita mulai. Merasa sedikit malu, Li Qian batuk 2 kali dan kemudian memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Dia langsung bertindak, berseru, Senior Lanling, kami sudah membuat pengaturan. Tolong antar saya kembali. Begitu Li Qian selesai berbicara, segalanya kembali gelap. Ketika penglihatannya kembali, kesadarannya telah kembali ke tubuhnya, dan dia kembali ke ruang operasi. Li Qian melihat sekeliling dan menemukan bahwa, selain dirinya dan Li Lanying, Lanling dan Ling juga ada di ruang operasi. Mengetahui bahwa Senior Lanling pastilah yang memperbolehkan Guru Ling masuk, dia langsung mengambil tindakan setelah bertukar pandang. Dengan Senior Lanling dan Guru Ling di sisinya, Li Qian merasa lebih percaya diri tentang langkah selanjutnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung mengeluarkan kotak hitam yang diberikan Zero sebelumnya. Melihat kotak hitam di tangannya, Li Qian cukup emosional. Dia berasumsi karena Zero telah memberinya barang ini, dia tidak akan membutuhkannya untuk sementara waktu. Tanpa diduga, hanya beberapa jam kemudian, itu berguna. Kotak hitam itu segera dibuka, dan 2 benda istimewa muncul di dalamnya. Kristal putih susu, diukir dengan segala macam rune yang rumit. Berdasarkan informasi yang diberikan Zero kepadanya, benda ini disebut kristal obsidian, material luar biasa yang sangat berharga dan penting bagi para penjinak binatang biasa untuk berubah menjadi penguasa pikiran mekanik. Saat Li Qian mengeluarkan kristal obsidian, Lanling segera mengenali bahan itu, lalu berseru, itu ternyata kristal jiwa berkonsentrasi tinggi. Menggabungkan susunan fusi kesadaran yang sangat kompleks, profesi Anda sebagai ahli pikiran mekanis cukup menarik. Zero sama sekali tidak terkejut bahwa Lanling dapat melihat sebagian kecil rahasia kristal obsidian. Lanling, bagaimanapun juga, adalah robot medis legendaris yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luas, jadi wajar saja jika dia bisa melihat beberapa petunjuk. Zero melirik Lanling, mengangguk sedikit, dan berkomentar, tubuhmu cukup menarik. Kau bukan robot yang terbentuk secara alami, kan? Lanling tersenyum mendengar ini, dengan sedikit kekaguman di matanya. Senior, wawasanmu sungguh luar biasa. Kau langsung menyadarinya. Aku memang bukan robot yang terlahir alami. Malahan, aku awalnya manusia, atau lebih tepatnya, seorang dokter. Keterampilan medisku lumayan, tapi kemudian sebuah kecelakaan terjadi, dan aku diambang kematian. Agar keterampilan medisku tidak hilang, aku tak punya pilihan selain berubah menjadi tubuh mekanis. Setelah mendengarkan penjelasan Senior Lanling, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi keheranan. Aku tak pernah membayangkan Senior Lanling menjadi seperti ini. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika ia memiliki keterampilan medis yang tak terduga. Memfokuskan pikirannya, Li Qian tidak berani lalai sedikit pun, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kristal obsidian. Bab 748. Tanpa ragu, Li Qian segera mengalihkan pandangannya dan memfokuskan perhatiannya pada Li Lanying. Tepatnya, itu adalah tumpukan daging busuk. Karena Li Lanying sekarang sama sekali tidak dapat dikenali sebagai manusia. Dia berjalan cepat dan mengambil setetes darah dari alis Li Lanying. Setetes darah dari antara alisnya mendarat di kristal obsidian. Pada kristal obsidian, rune sepenuhnya aktif karena tetesan darah dari antara alis. Rune mulai memanjang seperti pembuluh darah. Dalam sekejap mata, rune tersebut menutupi seluruh kristal obsidian. Potongan kristal obsidian seukuran telapak tangan itu mulai memancarkan cahaya redup, berputar-putar dan bertahan lama. Lepaskan kristal obsidian itu. Melihat Li Qian masih menggenggam erat kristal obsidian itu, Ling mengingatkannya. Mendengar ini, Li Qian melepaskan kristal obsidian tanpa ragu-ragu. Li Qian melepaskan kristal obsidian, tetapi kristal obsidian yang dikelilingi oleh kilau kabur itu tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, benda itu secara misterius melayang di udara. Li Qian menatap kristal obsidian yang melayang di udara, melihatnya terbang perlahan dan akhirnya berhenti di ruang di antara alis Li Lanying. Dan tepat saat Li Qian menatap dengan saksama, perubahan tiba-tiba terjadi. Kristal obsidian seukuran telapak tangan berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki dahi Li Lanying. Segera setelah itu, cahaya cemerlang memancar dari tubuh Li Lanying, seolah-olah dia dilapisi oleh lapisan cahaya. Itu tampak sakral dan aneh. Li Qian terus menatap dan mengamati dengan saksama. Setelah sekitar 5 menit, kejadian tak terduga lainnya terjadi. Gelombang energi spiritual terpancar dari tubuh Li Lanying. Zero, yang memiliki tingkat kekuatan tertinggi dan kekuatan mental terkuat, adalah orang pertama yang mendeteksi penyebaran kekuatan mental. Saat merasakan energi spiritual menyebar, dia segera memerintahkan, keluarkan material lainnya. Mendengar suara itu, Li Qian segera mengambil tindakan dan mengambil dokumen lain dari kotak hitam. Batu abu-abu. Batu itu seukuran semangka, dan seluruh permukaannya ditutupi dengan rune. Lanling melirik batu abu-abu itu dan segera mengenalinya sebagai batu tunas hantu. Kali ini, dia tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai rune pada batu tunas hantu. Jelas, rune ini berada di luar pemahamannya. Li Qian mengeluarkan batu tunas hantu dan memfokuskan pandangannya pada Zero sekali lagi. Zero mengangguk dan melanjutkan memberikan instruksi, sama seperti sebelumnya. Li Qian menarik napas dalam-dalam, berjalan ke sisi Li Lanying, dan mengambil setetes darah lagi dari antara alisnya.
Darah dari sela-sela alisnya menetes ke batu tunas hantu dan langsung meresap ke dalamnya, atau lebih tepatnya, dilahap habis olehnya. Setelah menyerap darah dari dahi Li Lanying, batu tunas hantu tampak hidup kembali dan mulai menggeliat. Ya, ia mulai menggeliat. Di bawah tatapan Li Qian yang agak terkejut, batu tunas hantu berubah menjadi lebih dari selusin tentakel, masing-masing setebal ibu jari. Lan Ling melihat keheranan di mata Li Qian dan tahu bahwa dia tidak mengetahui karakteristik batu tunas hantu, jadi dia menjelaskan kepadanya, batu tunas hantu adalah material yang sangat langka dan istimewa, terutama bagi makhluk hidup mekanis. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Pada dasarnya, batu kuncup hantu sebenarnya adalah sejenis logam aktif. Fungsi utamanya adalah melahap daging dan darah, lalu mengubahnya menjadi logam cair. Melahap daging dan darah. Mendengar kata-kata Lan Ling, tatapan heran muncul di mata Li Qian. Kemudian, ia memfokuskan pandangannya pada Li Lanying. Tepat seperti dugaannya, tentakel yang terbentuk dari batu tunas hantu dengan cepat menempel pada tubuh Li Lanying. Tampak jelas tentakel abu-abu ini mulai menggali ke dalam daging Li Lanying. Adegan itu tampak sangat berdarah. Jika Ling dan Lan Ling tidak diam saja, Li Qian pasti akan tergoda untuk bertindak. Dalam beberapa napas berikutnya, daging dan darah Li Lanying dilahap oleh selusin tentakel abu-abu yang terbentuk dari batu tunas hantu. Setelah sekitar selusin tentakel abu-abu melahap daging dan darah Li Lanying, mereka mulai menyebar dan membungkusnya, dengan cepat mengembalikannya menjadi bola. Bola seukuran semangka. Rune berkelap-kelip di permukaan bola, kadang bersinar terang dan kadang redup, dalam pola yang sangat teratur, seperti detak jantung. Kurasa aku sudah menebak sesuatu. Lan Ling menatap bola rune yang berkilauan itu, dan setelah beberapa saat, ia bergumam pada dirinya sendiri, harus kuakui, jika inti ini dibangun dengan cara ini, pencapaian di masa depan, atau lebih tepatnya batas atasnya, memang akan sangat tinggi. Ling Wei menggelengkan kepalanya sedikit, tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan Lan Ling. Kita hanya bisa menjamin batas bawahnya, seharusnya tidak lebih rendah dari level legendaris. Soal batas atasnya, tidak ada yang bisa memastikannya. Lan Ling mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Ling. Dia menimpali, itu benar. Mengabaikan percakapan samar antara Lan Ling dan Ling, Li Qian tahu betul bahwa karena mereka tidak berada pada level yang sama, mendengarkannya sekarang akan sia-sia. Faktanya, pada saat ini, seluruh energi mentalnya terfokus pada Li Lanying, atau lebih tepatnya, pada bola. Dia berbicara, sambil bertanya pada Zero, apa selanjutnya? Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah bola abu-abu yang terus-menerus memancarkan cahaya rune. Zero melirik bola itu dan berkata dengan tenang, tunggu. Saat ini, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu sampai percikan di dalam terbentuk sepenuhnya. Mendengar ini, Lan Ling menyela, kalian, peradaban obsidian, menyebut inti mekanis sebagai benih api. Itu sangat tepat. Setelah mendengar kata-kata Ling, Li Qian akhirnya merasa lega. Karena Zero berkata untuk menunggu, maka untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu. Keluarlah dan beritahu mereka bahwa proses ini tidak akan cepat. Mungkin akan larut malam. Suruh mereka kembali ke markas atau pulang jika perlu. Zero menatap bola yang melayang di udara dan menoleh ke Li Qian untuk memberi perintah. Mendengar ini, Li Qian mengangguk. Dia tidak membuang waktu dan langsung meninggalkan ruang operasi. Sesaat kemudian, ia kembali ke ruang operasi. Ia tetap diam, mencari tempat duduk, dan duduk bersila. Di luar ruang operasi, semua orang sudah dibujuk untuk pulang. Seperti yang dikatakan Zero, tidak ada gunanya mereka tinggal di luar. Proses kehamilan ini tidak akan cepat. Akan memakan waktu hingga larut malam. Yang lain boleh pergi dulu, tapi dia berbeda. Dia harus tetap di sini untuk mencegah kecelakaan terjadi. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi, tidak banyak yang dapat ia lakukan untuk membantu. Kalau begitu aku juga pergi. Kalau ada apa-apa, hubungi Dekan Pan. Aku akan ke sana kapan saja. Setelah melihat sekeliling ruang operasi, Lan Ling berpamitan. Dia tahu seperti apa situasinya bahkan tanpa melihatnya, jadi tidak ada gunanya untuk tinggal. Zero menatapnya dan mengangguk. Melihat Ling mengangguk setuju, Li Qian tentu saja tidak keberatan. Bab 749. Waktu berlalu dengan lambat. Saat itu sudah lewat pukul 10 malam. Perubahan pada bola yang melayang di udara sudah sangat jelas terlihat. Faktanya, perubahan mulai terlihat tidak lama setelahnya. Masalah utamanya adalah bahwa rune pada bola berkedip pada frekuensi yang semakin cepat, dan cahaya yang berkedip menjadi semakin terang. Kelihatannya ada sesuatu yang hendak meledak dari tanah. Karena perubahan ini terjadi lebih sering, tatapan Li Qian mulai terfokus. Dia memperhatikan dengan saksama, tidak berani bersantai sedetik pun. Di dekatnya, Zero melihat reaksi Li Qian. Meskipun ia tahu betul bahwa tidak mungkin ada yang salah, ia tidak mengatakan apapun untuk memperingatkannya. Kegugupan Li Qian bermula dari hubungannya dengan Li Lanying. Dia pikir bahkan jika dia mengingatkan, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Faktanya, ini juga menunjukkan bahwa Li Qian adalah orang yang sangat sentimental. Akan menjadi keputusan yang bijaksana bagi Sang Dewi untuk membuat perjanjian dengannya. Hampir selesai. Kata Zero lirih, merasakan bagian dalam bola tempat rune-rune itu berdenyut dan berkelebat. Mendengar ini, Li Qian menjadi lebih fokus, menatap bola dengan saksama.
Dalam suasana yang sedikit menegangkan ini, terutama ketegangan Li Qian, Rune mulai berkedip lebih sering. Sekarang, telah mencapai titik di mana ia berkedip 2 kali per detik rata-rata. Klik, klik. Tak lama kemudian, disertai suara sutra yang robek, retakan-retakan kecil pun muncul pada permukaan bola, yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pada awalnya, tidak banyak retakan, hanya beberapa retakan yang tersebar. Namun hanya dalam beberapa tarikan napas, retakan itu menyebar sepenuhnya dan menutupi seluruh bola. Pada suatu titik, ledakan. Bola itu akhirnya meledak. Kulit batu abu-abu yang menutupi bola itu lenyap seluruhnya, digantikan oleh bola cahaya, sedikit lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Bola cahaya ini sungguh ajaib. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa tampaknya ada cairan perak yang mengalir di dalamnya. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu bukan cairan perak, melainkan rune berdenyut yang tak terhitung jumlahnya. Ini inti mekanisnya. Gumam Li Qian pada dirinya sendiri sambil menatap bola cahaya itu. Kami, klan Obsidian, menyebutnya benih api. Ling berkata dengan tenang, dan dengan lambaian tangannya, sebuah tubuh mekanik muncul di ruang operasi. Li Qian dapat mengetahui bahwa ini adalah tubuh mekanik wanita, dengan proporsi tubuh yang sempurna. Satu-satunya kekurangannya adalah fitur wajahnya. Tubuh mekanik wanita ini tidak memiliki fitur wajah. Saat ini, area di mana wajahnya seharusnya berada sepenuhnya botak. Baiklah, sekarang untuk langkah terakhir. Zero mengulurkan tangannya lagi, meraih udara, dan menangkap api putih susu yang menyala di tangannya. Ia meraih api dan perlahan mendekati tubuh mekanik perempuan yang baru saja ia keluarkan. Tubuh mekanik ini baru setingkat kaisar. Mungkin khawatir Li Qian mungkin salah paham, ia melanjutkan, menjelaskan, bukannya kita tidak akan memberinya tubuh mekanik tingkat tinggi, tetapi tingkat benih apinya saat ini hanya sebatas ini. Bahkan jika kita memberinya tubuh mekanik tingkat tinggi, itu tidak akan berguna. Tingkat kaisar. Li Qian sedikit terkejut dengan kata-kata Zero. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakannya dan memastikan bahwa dia memang telah memasuki level kaisar. Li Qian ingat dengan jelas bahwa tingkat kekuatan mental Li Lanying sebelumnya hanya pada tahap awal level Overlord, tetapi dalam waktu yang singkat, dia benar-benar berhasil menembus ke level kaisar. Melihat keraguan dalam benak Li Qian, Ling dengan santai menjelaskan, apakah menurutmu kristal obsidian diserap dengan sia-sia? Mendengar ini, Li Qian langsung mengerti. Dia ingat bahwa senior Lan Ling pernah berkata bahwa kristal obsidian pada dasarnya adalah kristal jiwa yang sangat terkonsentrasi. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika tingkat kultivasi spiritual Li Lanying telah meningkat secara signifikan. Lagi pula, dalam arti tertentu, percikan itu berasal dari kesadaran spiritual. Saat api semakin dekat, Li Qian menyadari kepala tubuh mekanik wanita itu telah retak. Percikan api sebesar kepalan tangan menyambar kepala badan mekanik itu. Tengkorak itu menutup lagi, dan tak lama kemudian, tak ada satu celah pun yang terlihat. Li Qian tahu bahwa dengan tingkat teknologi mekanik peradaban manusia era kelima, robot yang mereka ciptakan, jika mereka tidak terlibat dalam pertempuran atau menderita cedera apapun, tampilannya tidak akan berbeda dari manusia biasa dari luar. Apa yang dapat dilakukan peradaban manusia zaman kelima, peradaban obsidian zaman ketiga pasti juga dapat melakukannya. Hal ini dapat dilihat dari tubuh mekanik Zero sendiri. Percikan api memasuki kepala badan mekanik, lalu keheningan pun terjadi. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian, sesuatu yang baru terjadi. Secara perlahan, fitur wajah mulai tampak pada wajah tubuh mekanis yang sebelumnya botak. Li Qian tahu bahwa ini karena logam cair telah dikendalikan oleh api dan mulai secara sadar mengembun menjadi 5 indera. Transformasi penguasa pikiran mekanis kini telah mencapai tahap akhir. Di bawah tatapan penuh harap Li Qian, fitur wajah tubuh mekanik itu akhirnya muncul sepenuhnya. Li Qian menatap wajah di depannya, yang tampak familiar namun sedikit asing, dan tak dapat menahan diri untuk menggerakkan bibirnya. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam mengeluh kepada dirinya sendiri. Astaga! Wah, itu sungguh hebat. Saya berusaha keras untuk menyelamatkan hidupmu, membantumu mengubah tubuhmu, dan membuatmu menjadi ahli pikiran mekanis, dan kamu masih punya pikiran untuk menjalani operasi plastik. Ya, pada saat ini, fitur mekanis yang muncul di pandangan Li Qian memang milik Li Lanying, tetapi ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Jelaslah bahwa ini telah mengalami beberapa penyuntingan serius. Penampilannya merupakan peningkatan signifikan dibandingkan Li Lanying yang asli. Benar saja, seperti kata pepatah lama, wanita akan selalu ingin cantik, sampai mereka mati. Jelas, prosedur kosmetik kecil ini dilakukan di bawah kendali sadar Li Lanying sendiri. Melihat perubahan ini, Li Qian terdiam namun juga lega. Pada titik ini, fakta bahwa dia masih tahu cara menyesuaikan fitur wajahnya membuktikan setidaknya kesadarannya telah kembali, dan transformasi penguasa pikiran mekanis ini telah berhasil. Sedangkan untuk memperbaiki penampilan, itu adalah masalah kecil. Benar saja, di bawah tatapan waspada Li Qian, sesaat kemudian, tubuh mekanik itu membuka matanya, dan kilatan cahaya bersinar dari pupil mekaniknya yang gelap. Li Qian. Tubuh mekanik itu, oh tidak, seharusnya dipanggil Li Lanying sekarang, membuka matanya dan mengeluarkan suara gembira. Mungkin karena dia belum terbiasa dengan tubuh mekanik, suara yang dia buat sangat canggung dan kaku. Mendengar suara itu, Li Qian tidak menghiraukannya.
Ia tersenyum dan berjalan mendekat, memeluk Li Lanying yang baru saja terlahir kembali dengan lembut, lalu berkata dengan nada penuh haru, "Lanying, selamat datang kembali." Mendengar kata-kata Li Qian, mata Li Lanying berbinar-binar, sangat tersentuh. Dia berbicara dan dengan tulus mengucapkan terima kasih, "Li Qian, terima kasih." Ketika dia berbicara lagi, suaranya telah disesuaikan dan menjadi persis sama dengan suara asli Li Lanying. Ini juga menunjukkan bahwa tubuh mekaniknya memiliki potensi besar. Bab 750. Di dalam rumah sakit pusat kota Lingsui, Li Qian memandang Li Lanying, yang telah diberi kesempatan hidup baru, dan merasa sangat emosional. Hanya dalam waktu 10 jam lebih, Li Qian mengalami begitu banyak lika-liku yang membuatnya sangat tersentuh. Sambil merasakan berbagai emosi, saya juga gembira atas kembalinya Li Lanying. Meskipun bentuk kehidupannya telah berubah, hakikat kehidupan Li Lanying tidak berubah sama sekali. Dia masih Li Lanying yang sama. Sambil mengamati Li Lanying dari atas ke bawah, Li Qian tanpa sadar menggunakan mata penglihatan sejati. Segera setelah itu, pada saat ini juga, informasi Li Lanying muncul di hadapannya. Nama, Master Pikiran Mekanik Li Lanying. Atribut, Mekanik. Peringkat, Kaisar tingkat 1. Potensi, Legendaris. Keterampilan, Transformasi Mekanik Penguasaan Seni Bela Diri, Mahir Kontrol Senjata Api Pemula Kontrol Artileri Berat Pemula. Li Qian melihat informasi Li Lanying dan sedikit terkejut. Li Lanying memiliki potensi besar, mencapai tingkat legendaris, dan kekuatannya saat ini juga cukup besar, mencapai tingkat Kaisar. Akan tetapi, keterampilan mereka sangat sedikit. Zero melihat tindakan Li Qian dan menyadari keterkejutan sekilas di wajahnya. Ia menjelaskan, entah itu para penguasa pikiran mekanis peradaban obsidian era ketiga kita atau sistem mekanis peradaban manusia era kelima kalian, tubuh mekanis itu sendiri hanyalah sebuah pembawa, sebuah platform. Seberapa besar kekuatan tempur yang dapat dikeluarkannya terutama bergantung pada modul yang dimuat di dalam badan mekanis. Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba menyadari, modul senjata, kan? Zero mengangguk. Modul senjata memang yang terpenting, tapi bukan hanya modul senjatanya saja. Pada titik ini, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Li Lanying, "Li Qian dan aku membayar harga yang mahal agar kamu bisa menjadi ahli pikiran mekanis." Di bawah tatapan Li Qian yang agak bertanya, dia melanjutkan, "Justru karena harga yang kita bayar, meskipun kamu baru saja berubah menjadi master pikiran mekanis, potensi tubuh mekanis ini sangat tinggi." Tentu saja, potensi hanyalah potensi. Apakah Anda dapat memaksimalkan potensi itu, atau bahkan melampauinya, bergantung pada diri Anda sendiri. Profesi master pikiran mekanik berbeda dari sistem mekanis peradaban manusia era kelima Anda. Untuk mencapai level tertinggi, atau bahkan menembus batas, sebagian besar bergantung pada diri Anda sendiri. Saya harap kamu bisa menjadi aset bagi Li Qian, bukan beban baginya. Ling berbicara dengan fasih, tetapi kata-katanya cukup dingin, seolah-olah dia telah menuangkan seember air dingin ke kepala Li Lanying. Li Lanying terdiam setelah mendengar kata-kata Ling. Setelah beberapa saat, ia mengangguk, tatapannya tiba-tiba berubah tegas. "Senior Ling, tenanglah. Aku berjanji tidak akan menahan Li Qian. Ini juga yang menjadi dasar saya dalam mengikutinya." Melihat suasana yang agak hikmat, Li Qian bercanda, "Guru Ling, Lanying baru saja diberi kesempatan hidup baru, kita harus merayakannya dengan benar. Ayo kita kembali ke markas dulu, dan kita bisa bicara tentang apapun di sana saat kita sampai di sana." Setelah mengatakan itu, Li Qian bersiap untuk melangkah keluar dan meninggalkan ruang operasi terlebih dahulu. Li Lanying menatapnya dan tiba-tiba berbicara, nadanya cukup serius, "Li Qian, tunggu." Mendengar ini, Li Qian langsung berhenti, agak bingung. "Ada apa?" "Kontrak," kata Li Lanying tegas, mengucapkan dua kata itu. Li Qian langsung mengerti apa yang dimaksud Li Lanying. Dia menatap Li Lanying, terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara berat, "Lanying, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang?" Membuat kontrak itu mudah, tetapi membatalkannya tidaklah mudah. Lebih jauh lagi, begitu kau membuat kontrak denganku, hidupmu akan terikat padaku. Jadi saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Li Lanying berjalan ke sisi Li Qian, tatapannya tajam saat menatapnya. "Tidak perlu dipikirkan. Aku sudah memutuskan. Aku akan mengikutimu, Li Qian, seumur hidupku, kecuali kau tidak menginginkanku lagi." Li Qian menatap Li Lanying dan melihat tekad di matanya. Ia tersenyum. Dia melihat pilihan Li Lanying, dan tanpa ragu lagi, dia mengulurkan tangan, dan rune kontrak pun berkelebat. Sudah mulai. Setelah berbisik, Li Qian meletakkan jarinya di dahi Li Lanying. Saat rune kontrak menghilang di dahi Li Lanying, kontrak itu pun selesai. Li Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan jiwa yang sangat istimewa telah terjalin antara dirinya dan Li Lanying. Setelah menandatangani kontrak, ketiganya tidak membuang waktu lagi dan langsung meninggalkan rumah sakit pusat, kembali ke pangkalan budidaya kebanggaan matahari. Atas instruksi Dekan Pan Bing, rumah sakit pusat Lingsui tidak menghalangi hal ini sama sekali. Saat Qizai mengudara, beberapa saat kemudian, Li Qian dan dua orang lainnya telah kembali ke pangkalan pembiakan Pride of the Sun. Li Qian melihat bahwa tidak hanya orang tuanya, ketiga putri Wu Yu, Fei Yue, tetapi juga Fatian, An Honian, Tu Jiao Jiao, Dekan Pan Bing, dan senior Lan Ling ada di sana.
Aku melirik Tu Jiao Jiao. Mungkin karena perawatan yang diterimanya dari senior Lanling, dia tampak sudah pulih. Luka-luka di tubuhnya hampir tidak terlihat. Ketika semua orang melihat Li Qian dan kedua temannya muncul, semua mata tertuju pada Li Lanying, yang berdiri di samping mereka. An Pangzi dan Tu Jiao Jiao segera bergegas menghampiri, suara mereka tercekat emosi, dan berkata, Lanying, kamu baik-baik saja. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Fatian, apa yang kau tangisi, dasar banci. Memalukan. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menggoda Fatian ketika melihatnya terisak-isak. Ketika Fatian digoda seperti itu, ekspresi sedihnya lenyap, dan dia langsung bingung harus bereaksi apa, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Li Lanying tidak membalas ejekan Li Qian. Ia melirik semua orang dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Setiap orang yang hadir berkontribusi berbeda untuk menyelamatkannya, meskipun kemampuan dan upaya mereka berbeda-beda. Namun, Li Lanying dapat merasakan bahwa kepedulian mereka tulus. Kelahiran kembali Li Lanying sungguh luar biasa, kita harus merayakannya dengan semestinya. Aku akan pergi dan membuatkan semua orang camilan larut malam yang lezat, kata Han Yuying sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia meraih Li Chengyang dan meninggalkan gedung 0. 1. Karena situasi Lanying, kami tidak makan banyak di siang atau malam hari, jadi kami pikir ini kesempatan yang baik untuk berkumpul dan bersenang-senang. Li Qian langsung angkat bicara, menggemakan kata-kata ibunya, Han Yuying, dan tertawa terbahak-bahak, sungguh kesempatan langka bagi semua orang untuk berkumpul di kota Lingsui, di pangkalan kultivasi Jiaoyangku. Sungguh kebetulan. Mari kita makan dan minum dengan baik nanti. Mendengar kata-kata Li Qian, mata Fatian berbinar. Ia tersenyum lebar dan menambahkan, ya, selamat makan enak untuk mengusir kesialan. Bersambung.